قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم. وحسن الظن. Melanjutkan pengajian kitab Risalatul Jami'ah buah karya Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habasyi, yang mudah-mudahan sebagaimana Allah ridhai beliau, Allah ridhai kita semuanya. Sebagaimana Allah jadikan ilmu beliau manfaat, Allah jadikan ilmu kita juga manfaat, zahir batin dunia sampai ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Termasuk di antara ketaatan hati adalah husnudzon. Husnudzon itu ada dua. Ada husnudzon kepada Allah, itu sudah kita bahas. Yang kedua adalah husnudzon kepada manusia. Khoslatan laisa fauqahuma syai'un minal khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua perkara yang tidak ada sesuatu apapun daripada kebaikan yang bisa melebihi daripada kebaikan dua perkara tersebut. Yaitu yang pertama adalah husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, para manusia. Kalau kita hanya bisa husnudzon kepada Allah tapi enggak husnudzon sama manusia, percuma. Husnudzon sama Allah tapi sama manusia bawaannya suudzon terus, percuma. Satu paket. Sebagaimana wajib kita husnudzon kepada Allah, kita pun juga wajib untuk menaruh prasangka baik kepada manusia. Kalau seandainya suudzon itu boleh, ya lebih baik suudzon sama diri kita sendiri, itu lebih manfaat. Nggak ada suudzon yang paling manfaat kecuali suudzon ambil awake dhewe. Kenapa? Karena kita nanti di akhirat nggak ditanya dosanya orang, kita ditanya dosanya kita sendiri. Misal suudzon sama diri sendiri itu bukan berarti putus asa ya, bukan berarti putus asa, bukan berarti dia nggak husnudzon sama Allah, bukan berarti dia merasa wah kayaknya saya ini masuk neraka, bukan itu suudzon maksudnya. Yang dimaksud suudzon di sini adalah dia sholat, dia sudah berusaha semaksimal mungkin memperbaiki sholatnya, cuman dia merasa kayaknya nggak pantas sholatnya saya diterima. Ya Allah, sempurnakan apa yang kurang ya Allah. Sempurnakan apa yang kurang ya Allah. Ya Allah, terima walaupun nggak pantas ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Latif ya Latif. Ya Allah, terima ya Allah. Itu kadar kemampuan. Itu kan suudzon. Suudzon dalam tanda kutip, sholatnya kayaknya nggak diterima nih. Kemudian manfaatnya apa dari suudzon tersebut? Berharap sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan suudzon kemudian dia putus asa dari Allah. Suudzon kemudian memvonis dirinya, wah pasti masuk neraka nih. Bukan itu. Itu suudzon yang nggak manfaat. Yang dimaksud suudzon seperti contoh tadi. Kalau seandainya manusia itu boleh suudzon, maka suudzon yang paling manfaat adalah suudzon marang awake dhewe. Itu manfaat. Karena akan menghasilkan perbaikan. Karena akan menghasilkan bagaimana kita berharap kepada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Yang ngaku iman. Nih kita dipanggil oleh Allah. Siapa yang ngaku iman? Semuanya ngaku iman. Jauhi, cegah diri kalian daripada banyaknya suudzon. Kenapa? Iyyakum wadh-dhanna fa inadh-dhanna akdzabul hadits. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hati-hati sama yang namanya prasangka. Hati-hati sama yang namanya dhon, dugaan. Sebagaimana orang itu kalau husnudzon dia yang untung, kalau dia suudzon dia yang rugi. Sebagaimana orang kalau husnudzon masuk neraka, orang suudzon masuk surga, kalau orang suudzon masuk neraka. Hati-hati sama yang namanya dugaan, prasangka, jangan-jangan, curiga, hati-hati. Kenapa? Yang namanya dugaan, prasangka, kecurigaan adalah satu hembusan, satu lintasan dalam hati yang paling akdzab, yang paling dusta. Yang paling
dusta. Kalau ada orang bohong sama kita, ada yang lebih parah daripada itu. Apa itu? Lintasan batin. Kemudian kita berpikir, jangan-jangan fulan begini, jangan-jangan fulan begitu. Suudzon sama orang. Seharusnya kan orang itu kalau muda ketemu sama yang tua, dia husnudzon. Dia lebih dulu iman daripada saya. Begitu seharusnya. Kalau orang itu tua melihat yang muda, dia maksiatnya nggak seberapa, umurnya masih berapa lah, saya udah tua segini tuanya masih maksiat. Husnudzon sama yang muda. Yang alim melihat yang awam, dia maksiat nggak tahu hukumnya, lah saya maksiat tahu hukumnya. Yang awam melihat yang alim, ya Allah, dia dapat apa yang belum saya dapat. Enak. Husnudzon itu enak tok. Ashab wa in akhta. Husnudzon itu benar walaupun salah. Kita menaruh prasangka baik kepada seseorang, ternyata salah prasangka kita. Tak pikirlah wong kena, tiba wong gak kena, tetap dia dapat pahala. Sebaliknya suudzon masih tepak salah. Akhta wa in ashab. Maling temenan, tetap dosa. Paham nih ya? Dalam Ihya itu disebutkan. Lihat nih pentingnya kita nih. Dalam Ihya itu disebutkan kalau misal kita ketemu sama satu orang, keluar dari mulutnya bau khamr, tetap itu bukan menjadi celah buat kita untuk boleh suudzon. Jangan-jangan dia dicekoki, semboyongan, mabuk, hati-hati loh, sering nggak kita mabuk, mau nyetir misalkan, ngeliatin kanan nengok ngiri misalnya, banyak lah itu ya, banyak itu, nggak ngeteni mabuk lah itu, ada raja jalanan, ada ratu jalanan, ya, nggak, ini semboyongan, jalannya semboyongan, nyetirnya kanan kiri zigzag, mabuk yo cocok mabuk, hati-hati. Kecium bau khamr dari mulutnya, jangan kemudian kita mabuk, lalu disekoi. Kalau dia dipaksa, nggak ada, bukan berarti kemudian kita ini boleh gara-gara bau khamr dari mulutnya seseorang kita mengatakan seorang itu adalah pecandu khamr, peminum khamr. Nggak bisa. Terus kapan? Ya kalau kita ngelihat betul-betul dia menikmati khamr, kelihatan dari mata, baru kita katakan saat itu dia khamr, saat itu dia peminum khamr. Besok nggak boleh kita katakan iki peminum khamr iki, nggak boleh, sudah lain sudah. Nah kalau dia tobat, lah kalau dia berhenti, nggak bisa. Apalagi 10 tahun yang lalu, iki ngombe loh, 10 tahun yang lalu, wes kemarin nggak tahu ketemu mana, ya nggak bisa dong. Naruh hukum itu yang proporsional, nggak lebih nggak kurang. Di depan mata saat itu selesai, di depan mata saat itu. Lihat ya, Ihya. Imam Ghazali nyebutkan begitu. Kalau orang sekarang gampang suudzon. Saya kasih tahu. Misal kita menuduh seseorang melakukan kemaksiatan. Coba cek, jangan-jangan kita juga melakukan kemaksiatan yang sama. Oh, cocok bodoh. Cocok kumpul mbek fulan apa tukang rasan-rasan. Lah sing ngomong. Barusan rasan-rasan dia. Barusan dia rasan-rasan itu. Seharusnya kita ngelihat baiknya orang yang belum pernah kita lakukan. Sa elek-elek wong ana apike, sa api-api awak dhewe ana eleke. Seharusnya kita lihat baiknya orang, melihat jeleknya kita. Wah, naik derajatnya si Allah. Ngelihat baiknya orang, terinspirasi kita. Ngelihat jeleknya kita, istighfar. Bagus. Delok awake dhewe kapan elek istighfar, ngelihat orang lain baiknya orang, dia termotivasi untuk niru. Hebat ya, bisa puasa Senin Kemis. Saya puasa Ramadan tok iku kabotan rasane. Hebat ya, tahajudnya. Saya ke masjid aja guru mesti seminggu sepisan. Hebat ya, orang lain. Jangan hebat ya aku ya. Lihat fulan, apa dia? Loh. Jangan seperti asap. Nih, jangan seperti beluk bumbung. Naik sendiri, tapi orang nggak senang sebetulnya. Jadilah seperti bintang di langit, walaupun dilihat di bawah air bayangannya, tapi sebetulnya dia ada di atas. Begitu seharusnya suudzon sama orang.
Cukupkan husnudzon sama dirinya sendiri. Ya, saelek-elek wong kudu setan. Sebagus-bagusnya kita bukan malaikat. Wes, seperti yang pernah saya sampaikan. Wes, kalau kita punya prinsip hidup sesederhana itu, kita akan menikmati hidup. Kita akan menikmati hidup. Enggak elek hatinya. Enggak rusuh, enggak kotor, enggak busuk, enggak jahat, hatinya itu enggak jahat. Paham nih ya? Penting itu sebetulnya. Nah, pernah diceritakan ada perampok. Ya. Begal di Arab itu di padang pasir. Bukan di tempat yang sepi. Ya, padang pasir. Sekali waktu mereka ini mau begal, nggak ada rombongan lewat. Akhirnya sehari, 2 hari, 3 hari nggak ada rombongan lewat, keluwen. Waduh. Terus gimana nih ceritanya? Ayo kita ke kota yuk, ke perkampungan. Ke perkampungan terdekat. Terus ya cari makan. Dengan alasan apa kita cari makan? Ngaku aja kalau kita baru pulang perang. Baru pulang jihad. Oh gitu dah. Ya wis, berangkat. Rombongan 3 orang, 4 orang misalkan. Ketemu satu rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam Pak, tolong Pak. Yo kenapa? Kami ini jihad Pak. Mengadakan perjalanan habis bekal. Tolong Pak, saya nginep sehari aja di sini. Oh iya, namanya nginep, besoknya dikasih sarapan, malam itu dikasih makan, kasih tidur, dikasih kasur, dikasih ya seadanya, kasih. Yang punya rumah sahibul bait, husnudzon. Hebat ya. Mujahid, badal, begal. Hebat mujahid. Kebetulan anak saya sakit. Ini nyenengan kan mujahid semuanya. Pasti orang-orang hebat di sisi Allah. Dungakno apa? Tola-tola ya begal ya donga ya apa ya donga apa ya Robbana atina kok ketemon mosok donga sakit ya arek loro Robbana atina bingung donga tola-tole wis komat kamit mulutnya salah satu di antara mereka gak metu sorone pokoke komat kamit wis selesai besok pagi pamit mau ngerampok lagi mau begal lagi wis setelah sekian lama terjadi lagi sehari, 2 hari, 3 hari nggak ada rombongan lewat. Waduh, keluwen aneh, keluwen lagi. Yo apa ceritanya? Ayo balik ke rumah orang yang kita bulan lalu pernah ke situ dulu. Kok ketemon lu? Gak. Jangan-jangan tahu kita. Enggak wis tak coba. Nek jan ketemon lho apa wedi? Perampok begal kok wedi. Ladeni ngono iya wis budal berangkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, sambutannya sahibul bait iki begalin ndredeg iki. Iya. Ojo-ojo ero isane. Enggak. Ahlan wa sahlan. Seneng luar biasa. Masuk. Kasih karpet. Hidangan nikmat semua. Bingung. Ini apa-apaan iki? Iya, ojo-ojo kayak kurban iki. Kayak mangan mari bele mari. Apa ini, Us? Bingung ini begalnya ini. Bingung. Satu di antara mereka tanya, Pak, bulan lalu suganya nggak seperti ini, Pak. Lah kalau sekarang kok hebat gini? Syukuran. Kenapa? Anakku waras berkat doanya panjenengan. Tola-tole mana begali? Iki uang husnudzon nang manungso. Dikasih ijabah doanya oleh Allah. Lah mosok kini suudon terus nang Gusti Pangeran sampai cara nyari rezekinya yang haram. Wis. Satu bosnya bilang, aku tobat, aku bosmu kapan kon elek. Lek kon pin melok aku ya bosmu kapan kon napi. Tobat. Lihat, ndonga sing ndongakno tukang begal. Jelas ya? Tukang begal. Diijabah. Berkat apa? Bukan karena dungane mandi. Berkat husnudzonnya. Husnudzon itu tetap makhluk, tetap dituntut walaupun kepada ahli maksiat. Walaupun kepada ahli maksiat. Jelas ya? Proporsional. Apa yang kita tahu nggak kita lebih-lebihkan, nggak kita kurang-kurangi, dan saat itu jangan dianggap selamanya dia begitu. Nggak boleh. Na'udzubillah min dzalik. Ada cerita yang lebih hebat dari itu. Ada cerita yang lebih hebat daripada itu. Ada di satu kampung, ada pemakaman, ada kuburan satu. Wah, subhanallah, orang kalau sudah ziarah situ nggak lama hajatnya kabul. Akhirnya dari mulut ke mulut,
Kuburan itu makmur dengan orang-orang yang ziarah. Sampai kampung sebelah ada kiai ulama di situ. Sampai kabar kepada beliau, ada kuburan di kampung sebelah, yai mujarab, dikabulno hajatnya sama Allah, berkat tawasul sama kuburan tadi itu. Bingung. Betulan ulama ini wali. Dia tahu namanya wali, tahu wali ya. Kuburannya sopo di kampung sebelah ini. Saya nggak pernah tahu ada wali di kampung sebelah selama hidupnya atau setelah matinya. Nggak ada. Ada, yai. Ada. Saya pernah ziarah ke situ, nggak lama diijabah, gobul hajatnya saya. Masa? Ntar besok berangkat besoknya. Dilihat namanya wali ya, nggak usah dikeduk delok-dok. Lah kuburannya jaran ini loh. Lah kuburannya jaran. Loh, tapi gobul ya husnudzonnya jenengan. Nggak percaya orang-orang gitu. Keduen nggak percaya. Keduen betul. Keduk tulang-tulangnya kuda. Tulang-tulangnya kuda. Kenapa kok diijabah doanya mereka oleh Allah? Husnudzon. Husnudzon. Bayangkan kalau kita suudzon kepada orang yang tepak itu salah. Lah gimana kalau kita suudzon kepada orang yang baik? Hati-hati. Pernah nggak kita ini suudzon? Ternyata salah. Pernah nggak? Isin nggak? Coba setelah itu kita ngocok. Isine ya. Weleke nanti kan. Wong kena tak suudzon nih. Untung gak ketemu suudzonku. Coba ketemu. Gua raya. Kenapa? Saya suudzon. Tak pikir, kak kira sedekah. Subhanallah nyumbang 5 juta. Kak kira kurban. Dia ono judul yang medit model kayak ngono kurban. Subhanallah, tobat kurban dia. Misalnya. Ya apa? Orangnya nggak tahu, tapi kita kan tahu. Isin nggak kira-kira? Malu nggak kira-kira? Nggak ada uang ru. Nanti di akhir dibuka sama Allah Subhanahu Wa Taala gimana? Ayo. Waliyadzubillah min dzalik. Wes, jangan mempermalukan diri sendiri walaupun di hadapan diri sendiri dengan cara suudzon. Masih ada uang ru tapi kan kene isin dewe. Ya sudah jangan. Jangan. Iya. Suudzon itu aib. Lah mosok wong golek aib. Suudzon itu kurang. Lah mosok Allah orang nyari berlomba-lomba mencari kekurangan dirinya. Kapan terbuka kekurangannya dia? Minimal terbuka di depan matanya dia sendiri. Isin dewe. Gurung di akhirat kapan dibuka oleh Allah waliyadzubillah. Bahkan dalam urusan fikih. Dalam urusan fikih itu husnudzon tetap dituntut. Misal, ini urusan fikih ya. Imamnya berdehem. Hukum berdehem itu ada resiko membatalkan sholat. Nggak mesti, tapi ada resikonya. Kapan berdehem dalam sholat membatalkan sholat? Kalau kita berdehem tanpa ada hajat yang darurat. Berdehem dalam rangka membaca Fatihah. Keselak misalkan atau seri. Kalau nggak berdehem, nggak sempurna, nggak fasih bacaan Fatihahnya. Bacaan Fatihah dalam sholat kan wajib. Lah kalau nggak begitu, ya nggak bisa baca Fatihah, nggak sah sholatnya. Nah, ini darurat, boleh. Tapi kalau berdehemnya seorang imam hanya untuk mengeraskan suaranya tok, padahal tanpa berdehem dia bisa menyempurnakan bacaannya. Dari yang jahar jadi siri cuman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Keselak. Misalnya. Ini saya berdehem untuk bisa membaca Fatihah atau hanya untuk mengeraskan suara. Kalau dia tujuannya mengeraskan suara, batal sholatnya dia. Permasalahannya bagi makmum gimana, Bib? Kita kan nggak tahu. Imam kan nggak tahu ini gara-gara darurat apa kebiasaan apa gimana, nggak tahu. Gimana nih hukumnya? Wa in tanahna hal imamu fabada harfani fal aula dawamul iktida. Dalam Zubat dikatakan kalau imamnya berdehem sampai tampak 2 huruf, maka yang paling afdol bagi makmum dawamul iktida, terus no sholati. Loh, badal ada resiko batal. Jangan-jangan berdehemnya bukan karena darurat berarti batal. Suudzon berarti. Kan begitu. Kenapa kok dalam fikih dikatakan terus no sholatnya? Husnudzon. Oh, mungkin karena darurat. Kan nggak tahu aslinya kita. Ya. Sampai segitunya husnudzon itu dibawa. Sampai segitunya husnudzon itu dibawa.
Walhasil husnudzon ini modal buat kita husnul khotimah. Jadi kalau kita ini serius, tenanan, minta husnul khotimah, kalau kita banyak suudzon, berarti nggak gaduh antara keinginan sama usaha. Nggak gaduh, nggak ketemu. Seharusnya orang yang husnul khotimah keinginannya, perilakunya adalah husnudzon. Perilakunya, kebiasaannya adalah husnudzon. Nih, pernah diceritakan Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas. Ada dua wali besar di Hadramut yang kewaliannya tidak ada yang mengingkari. Semuanya sepakat beliau-beliau ini adalah wali di zamannya itu. Imam Haddad tuh yang kita kenal kewaliannya itu masih ada yang mengingkari, masih ada yang nggak suka. Tapi kalau dua Habib ini nggak ada, semuanya sepakat. Siapa? Yang pertama namanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada kewalian Syekh Abu Bakar bin Salim di zaman beliau, semua orang mengakui siapa beliau. Yang kedua Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas. Itu juga begitu. Wali besar di zamannya. Nah, Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas pernah sekali waktu masuk masjid dalam keadaan terlambat. Sudah selesai sholat berjamaah. Akhirnya ada makmum masbuk, di antara makmum ada yang masbuk. Itu beliau ulama besar ini, ulama gede. Makmuman sama dia. Orang-orang heboh. Ibarat sekarang viral. Lu kiai gede jadi makmumnya orang yang biasa. Kalau orang itu suudzon, cocok fatih gak fasih. Cocok gak ngerti caranya sholat. Mungkin orang hari nggak mau. Terus mending sholat dewi dimani makmuman ambil uang gak jelas misalnya. Enggak. Sholat selesai salam ditanya, Bib, yakin anjenengan jadi makmumnya fulan itu? Apa kata beliau? Nggak ada lalar kecuali nyari borok. Lihat nih ya, nggak ada lalar kecuali nyari borok. Tahu kecoa? Masuk istana yang dicari sampah. Tikus masuk istana yang dicari got. Laler badan sehat yang dicari borok. Nah, kalau orang itu suudzon berarti mentalnya mental. Nah, bisa. Bukan saya yang ngomong ya. Mental kecoa, mental tikus. Delok wong elek tok. Ndelok wong elek tok. Alah paling gini. Paling akdzabul hadis, kalimat paling untuk orang lain itu akdzabul hadis. Lintasan batin yang paling dusta. Nemen goroni. Lah mosok paling diyakini. Lah mosok paling ditenani. Paling kok apa wae. Lintasan hati enggak beres. Seharusnya begitu, bersih hatinya orang. Hah? Bersih hatinya orang. Melihat orang itu, ya Sayyidina Umar bin Khattab pernah naik kuda. Kemudian ada anak sendirian. Beliau turun dari kudanya. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab? Dua anakku le yo, dua anakku. Bingung prajurit. Saya sebagai khalifah di Sayyidina Umar ini. Sebagai khalifah manusia terbaik setelah Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah pernah ketemu Jibril. Jibril, kemuliaannya Umar bagaimana? Waduh, ini kayu kalau jadi pensilnya, kemudian lautan jadi tintanya, habis pensilnya, habis tintanya, habis kayunya, habis lautnya, habis airnya, belum habis kemuliaannya Umar. Tuh, saking mulianya Sayyidina Umar. Turun dari kuda, ngelihat anak kecil sendirian berjalan begitu, ngomong hajat, ada hajat. Sebelum bisa ngomong, doa anakku yo, doakan saya ya, doakan saya. Doakan saya. Prajuritnya heran. Antum siapa? Lah ini siapa? Ini nggak punya dosa, ini penuh dengan dosa. Jawabnya Sayyidina Umar. Nggak didosa, aku pakai dosa nih. Makanya kadang-kadang ya termasuk amaliyah ya, termasuk kebiasaan habaib. Kalau sudah diajak salaman sama anak kecil, dikasihkan sebagai bentuk tarbiyah. Biar dibiasakan untuk hormat sama orang yang lebih tua. Jelas ya? Tapi diagung bisa tangani. Kenapa? Iktiraf ngaku. Iki wong, iki arek, iso-iso luwih mulia timbangane aku. Ya, saya lebih tua, tapi lebih banyak dosanya. Walaupun lebih dulu kenal iman sama Allah. Tapi ini anak belum balik. Belum balik, enggak didosa. Malaikat raqib atis prei nyatet. Enggak ada dosanya anak.
umur di bawah baligh ini, diambung tangannya. Lihat, sering kan ya? Sering. Itu perlu dilestarikan itu. Untuk apa? Ngalahkan nafsu. Arek cilik. Lah mosok nanti ya ada kalanya orang yang tua masuk neraka, anak kecil masuk surga. Kemuliaan itu bukan di dunia, kemuliaan itu bukan karena umur, kemuliaan itu yang di surga. Kehinaan itu bagi mereka yang di neraka. Diambung tangan. Sering kan kita lihat Habib gitu ya, hatta Habib Umar. Sering kita lihat orang-orang hebat ini, orang-orang yang nggak diragukan lagi, langsung kan cium. Siapapun sudah anaknya. Subhanallah. Itu adalah muamalah daripada husnudzon. Cara bagaimana kita husnudzon sama orang. Al-Habib Abu Bakar bin Abdurrahman As-Saggaf, atau yang sering disebut Al-Habib Abu Bakar As-Sakron. Kalau kita pernah baca wirid Sakron ya. Pengarangnya namanya Al-Habib Abu Bakar bin Abdurrahman As-Saggaf. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali As-Saggaf. Itu punya anak namanya Al-Habib Abu Bakar. Al-Habib Abu Bakar ini wali besar di zamannya. Luar biasa. Beliau mengatakan begini, "Ma niltul ladzi niltu illa bi kathrati husnidzan fis salihin wa jami'il muslimin." Aku ini tidak memperoleh derajat makom sebagaimana yang Allah berikan kepadaku sekarang kecuali karena sebab husnudzan kepada orang-orang soleh dan husnudzan kepada seluruh muslimin. Lihat, beliau jadi wali besar karena modalnya husnudzan. Lah kita ini cinta wali itu kok nggak mau husnudzan, ini gimana ceritanya? Cinta wali tapi nggak mau niru amalan mereka. Kita mau jadi apa? Pecinta itu niru. Pecinta itu niru. Kalau kita tahu ada wali husnudzan, tiru husnudzannya. Sehingga kita bukan hanya menjadi pecinta wali, mungkin suatu saat kita akan menjadi walinya. Mungkin suatu saat kita akan diangkat menjadi kekasihnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu loh, cita-cita bukan hanya pecinta. Cita-cita jangan hanya menjadi pecinta. Cita-citanya kita adalah meniru orang yang kita cintai. Cita-citanya kita jangan hanya mentok cinta sama Rasulullah. Enggak, cita-citanya kita niru Rasulullah. Cita-citanya kita bukan hanya cinta sama orang-orang soleh, tapi meneladani jejak hidupnya mereka. Itu cita-citanya kita. Ya, memang orang yang cinta akan kumpul sama orang yang dicintainya, tapi ingat dengan syarat kalau dia niru. Kalau dia meniru, walaupun semampunya, ada meleset-melesetnya, ada keperusut-keperusutnya. Yang paling penting adalah kita berusaha untuk memperbaiki diri. Nah, nanti di akhirat kumpul dia sama orang yang amalannya sempurna, walaupun kita nggak sempurna amalan kita. Penting husnudzon ini. Hati-hati, Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang ingin meninggal husnul khatimah, wajib husnudzon. Imam Syafi'i berpendapat husnudzon modal, salah satu modal utama orang kepingin husnul khotimah. Tenanan apa enggak? Masalahnya kita ini kepingin meninggal husnul khotimah. Bishr al-Hafi, seorang tokoh sufi, Bishr al-Hafi radhiyallahu ta'ala anhu wa radha, beliau mengatakan man sarrahu ayaslam, barang siapa yang kepingin selamat dunia akhirat, yang pertama falyalzam as-somta, banyak diem, jangan banyak ngomong, banyak diem. Yes. Yang kedua, wa husnuddzanni bin nas, selalu dia melazimi yang namanya husnudzan kepada orang, husnudzan kepada manusia. Naam. Ya. Kemudian seperti saya sampaikan tadi kan, orang itu husnudzon, salah husnudzonnya tetap dapat pahala. Orang itu suudzon, maksudnya tepat, tetap dapat dosa. Husnudzon itu ibarat anak panah. Husnudzon itu ibarat anak panah. Meskipun sasarannya jauh, kita tembak, kita lepas itu anak panah dalam keadaan merem, tetap tepat pada sasaran. Itu husnudzon. Jauh sasarannya, melek kayak mungkin banyak melesetnya itu. Ini masih merem, tepat sasaran, presisi, nggak kurang nggak lebih. Itu husnudzon. Suudzon masih tepat, salah. Itu ibarat anak panah yang sasarannya di depan mata. Jaraknya antara anak panah dengan target mungkin 1 jengkal. Melek, kalaupun bawa teropong, tapi mesti meleset.
nggak ada bagusnya orang suudzon, nggak ada jeleknya, nggak ada ruginya orang husnudzon, nggak ada. Wali husnudzon gak tepat terus, waduh rugi ya, tak pikir wong kena, tiba gak kena, rugi ya husnudzon, tiwas husnudzon, nggak ada. Wali gak begitu. Alhamdulillah. Bayangkan kalau husnudzon sama orang yang tepat ganjarannya gede. Lah kalau kita husnudzon sama orang yang kita nggak tahu, dipikir tepat ternyata nggak tepat, lah tambah gede. Sebagaimana kalau kita suudzon sama orang yang tepat, itu dosanya gede, akan lebih besar lagi dosanya kalau kita suudzon sama orang yang tepat. Kita harus berpikir seperti itu. Jadi suudzon resikonya fatal atau ada yang lebih fatal dari itu. Husnudzon untungnya besar dan ada untung yang lebih besar daripada itu. Husnudzon aja sama semua orang sudah. Anggap Khidir, anggap malaikat, kan banyak cerita dalam hadis Rasulullah. Ya, malaikat menyerupa manusia untuk ngetes, enak-enak makan, sewu, minta tolong, minta, enak mangan, mikir, cocok Khidir, ngetes, cocok malaikat, ngetes. Kasih sudah husnudzon. Jam 2 misalkan malam, iya, tahu-tahu ngerepoti kita. Mungkin kita nafsu atau watak manusiawi kita, duh jam loro ya. Tapi mikir, jam loro lho. Wong kok nekat njaluk tulung ya cocok ngetes iki. Lek wong njaluk tulung gak kira jam loro iki. Bengi-bengi lho, cocok ngetes. Apa hajatnya? Semaksimal mungkin saya bantu. Gitu. Ngetes. Husnudzon itu kan karena muamalah kita sama manusia, bekalnya, modalnya adalah husnudzon. Ya, adalah husnudzon. Eman kalau kita nggak husnudzon, ya. Nah, rugi besar kalau kita nggak husnudzon. Bagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin mengatakan, Innallaha khabba'a thalathan fi thalath. Allah itu menyembunyikan 3 hal di antara 3 hal yang lain. Ada 3 hal yang Allah sembunyikan di balik 3 hal yang lain. Yang pertama, Allah sembunyikan ridhonya di balik ketaatan. Jadi jangan pernah ngeremehkan ketaatan sedikit pun. Taat masih titik amal no. Kenapa? Ada ridhonya Allah di situ. Ada ridhonya Allah di situ. Bayang ridho. Yang kedua, jangan ngeremehkan kemaksiatan. Kenapa? Dari kemaksiatan Allah menyembunyikan murkanya. Masih cilik dosane, jangan ngeremehno. Cilik dosane, kapan mati suul khotimah tetap. Enggak nunggu dosa besar mati suul khotimah. Lek dosa cilik enggak ada. Dosa cilik, dosa gede mati suul khotimah wis. Suul khotimah mau apa sudah? Kasep. Minta waktu ya Allah 10 detik aja. Untuk apa? Istighfar. Enggak bisa. Melek aja. Melek gak bisa, ngangkat jari gak bisa, gerak gak bisa, diwolak-walik sama orang yang mandikan, terima aja dia. Paham nih ya? Yang ketiga, Allah sembunyikan wali-walinya di antara manusia. Bayangkan, lah kalau kita suudzon sama wali gimana ceritanya? Kepingin tahu cara agar kita mudah jadi wali? Caranya gimana? Anggapan wong kabeh iki wali kabeh. Berarti orang yang punya prasangka seperti itu wali. Gampang? Ya enggak gampang ya. Wali. Oh berat. Apalagi orang yang kita kenal. Lek kenal gampang. Mungkin wali. Pernah Kiai Hamid. Wali kan ya? Kiai Hamid ini pernah didatangi Khidir tengah-tengah pengajian itu. Didatangi Khidir. Cuman santri-santrinya nggak ngerti kalau itu Khidir. Selesai pulang Khidir, Kiai Hamid bilang, "Eruh, sapa iku sing teko?" Mboten semerap yai, Khidir iku. Diuber hilang. Nabi Khidir kok. Diuber hilang sudah. Kiai Hamid ngomong, kepingin ketemu Khidir, kepingin. Ya wis, besok yang pertama kali masuk sini itu Khidir. Belum datang Kiai Hamid jejer wisan. Bukan ngenteni Kiai Hamid, ngenteni Khidir. Jejer.
Subhanallah, orang yang pertama kali masuk, orang yang biasa jualan di depan kampung. Oh, sekutu kita itu, iki ro cak fulan nih. Kalau husnudzon sama orang yang kenal gampang. Husnudzon maksud kenal. Wali. Mungkin saya nggak tahu kalau dia ahli tahajud. Mungkin saya nggak tahu kalau dia ahli sedekah. Mungkin saya nggak tahu kalau dia ahli istighfar. Kan nggak tahu. Eleknya orang kita mungkin tahu, tapi baiknya orang jauh lebih banyak kita nggak tahu. Lalu kita ketemu sama dia berapa menit, berapa jam. Eleknya mungkin kita tahu, tapi jauh lebih banyak yang kita nggak tahu. Husnudzon. Akhirnya Kiai Hamid datang. Ya apa? Kita mau Khidir. Boten yai, kurang rantos sini gua. Loh. Gak krungu tak ngomong ini. Orang yang pertama kali masuk itu Khidir sanes yai. Tukang pentol. Misal ya, tukang pentol yai. Cak fulan iku lho yai sing biasane ten ngajeng. Iku Khidir. Enggak gampang ketemu Khidir. Lah kalau ketemu Khidir rupanya enggak kita kenal, gampang husnudzon. Khidir kenapa enggak kenal? Ganteng, mancung, putih, dhuwur. Oh, Khidir wis lari. Enggak nyamar itu namanya. Wujudnya asli itu. Enggak nyamar Khidir. Memang Khidir diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khilaf di antara ulama, Khidir nabi atau bukan? Tapi yang utama bukan nabi. Sama seperti Luqman Al-Hakim. Orang soleh. Cuman kalau Luqman Al-Hakim punya guru 1000 nabi. Kalau Khidir punya murid 1 nabi, tapi Nabi Musa. 1 nabi tapi Nabi Musa. Singkat pertemuan antara Nabi Musa dengan Khidir itu. Seperti yang dalam surat Kahfi. Tuh, nyamar. Lihat. Jadi husnudzon yang paling berat itu husnudzon nang wong sing dikenal. Contoh. Suami menyangka husnudzon bojoku wali. Kenapa? Sabar. Kenapa? Telaten. Opo? Anak aku kabeh di rumah tapi bojoku gak wali opo bojoku. Wah. Gampang. Lah ono, Beb. Lah wong ngene, lah wong ngono merengut sing iki, sing iku. Ya itu. Istri kalau kepengin jadi wali, suami saya ini ya Allah wali. Kenapa? Di jalan yang lebih cantik dari saya banyak, tapi mesti muli. Gak tahu gak muli. Warung yang lebih enak dari makanan saya banyak, tapi mesti makan pagi sarapan di rumah, makan siang jaluk bontot. Gak mau warung. Istriku bontot no ya. Makan malam di rumah. Gak pernah. Gak. Ya marung jarang. Bojoku wali. Gampang. Guya-guyu tok kita ini. Gak kelakon. Gak kelakon. Contoh lain. Anak kepada orang tuanya. Anak sekarang bisa husnudzon sama ulama. Enggak bisa husnudzon sama orang tuanya. Saya mau tanya, ulama itu nabi tak? Enggak mungkin salah. Ulama itu malaikat, enggak mungkin maksiat. Apa bedanya ulama sama orang tuanya? Manusia sama-sama beresiko salah, maksiat, sama-sama beresiko neraka. Nggak ada ulama dan orang tua, nggak ada satupun di antara mereka yang dijamin surga, itu nggak ada. Oh gara-gara jadi orang tua pasti surga, oh gara-gara jadi ulama pasti surga, nggak ada. Martabatnya itu sama. Anak bisa husnudzon sama ulama, tapi dia berat untuk husnudzon sama orang tuanya. Contoh, ketemu ulama diambungi tangan. Walak-walik sing ngantri dawa padahal wisane. Mulai wangi ambu terasi sampean tangani ulama. Sama orang tuanya. Ngucap salam alhamdulillah bisa. Ojo mana ambung tangan. Enggak keluar dari kamar anak zaman sekarang ini, kecuali makan, kejeding. Ambil jaluk duit, jaluk sangu, wis. Kalau enggak di luar rumah, kalau dalam rumah, dalam kamar, wis. Apalagi kalau dalam kamar ada TV-nya, WiFi-nya, buyar wis. Kok gak dua anak rasanya. Jelas ya? Wah, kalau kiainya Habib datang, wah ngadeg.
khusyuk, masya Allah, khidmat, ta'zim, tawadhu, bagus. Saya bukan ngomong nggak bagus, bagus. Tapi sama orang tuanya. Kalau saya ketemu sama anak seperti itu tak kampleng rasanya. Kok ndek ngarepku iso ngono nang wong tuamu gak iso ngono ya apa ceritanya? Saya mati kamu bisa cari orang lain. Tapi kalau orang tuanya mati kamu cari orang tuanya siapa? Banyak ini, banyak. Telepon sama gurunya, waduh jam 2 bengi, udan bledek, budal. Udan bledek, lek mati ya syahid Pak. Waduh iya. Iya. Coba ibu ngongkon nang pasar. Le entar aku nang pasar le. Jam 2 awan nih. Iya jam 2 siang. Ngantuk Bu. Ayo. Dipikir komentarno ibu enggak syahid lah kalau mati di tengah jalan. Syahid. Hah? Nih. Kenapa? Karena dia sama ulama, ya kenal, sekedar kenal, nggak hidup serumah. Tapi sama orang tua hidup serumah, sehingga berat husnudzon. Tapi justru di situ husnudzon yang pahalanya paling besar. Husnudzon sama orang yang kita tahu siapa dia, bukan husnudzon sama orang yang kita kenal, nggak terlalu kita kenal. Husnudzon sama orang kita tahu siapa dia. Kemarin kita tahu lah, sekarang kita tahu. Sudah, setiap detik keadaan manusia itu berubah kok. Itu sudah cukup jadi alasan buat kita untuk selalu husnudzon sama orang. Setiap detik keadaannya orang berubah. Kemarin, apalagi kemarin sama sekarang, apalagi minggu lalu sama sekarang, apalagi bulan lalu sama sekarang, apalagi tahun lalu, 10 tahun lalu. Waduh, kasep. Orang dulu bagaimana, sekarang belum tentu sama. Detik per detik kok hitungannya, kok hari-harian, minggu-mingguan, bulan-bulanan, tahun-tahunan kita ngukur orang itu baik nggak baiknya. Nggak ada alasan. Terakhir Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, kalau sampai kabar yang tidak enak kepada kamu tentang seseorang, jangan keburu mengiyakan. Coba cari 70 alasan untuk memaklumi kesalahannya dia, kalaupun dia punya salah. Pertanyaannya, bisa kita husnudzon sampai ping 70? Lihat nih, dia begini, enggak mungkin begini. Paling tidak kita memaklumi kalaupun dia salah, atau jangan-jangan dia nggak salah, nggak sengaja. Kadang-kadang kita ini ngamuk sama orang yang salahnya nggak sengaja, jelas-jelas nggak sengaja, misalnya ngamuk. Jadi sengaja nggak sengaja, podo, nggak bisa dong. Allah aja kalau ada orang nggak sengaja nggak sholat, kelalen atau ketiduran, nggak dihukum dosa. Menungso podo akeh dosane, kapan wong nggak sengaja pendelak-pendelik dipisui, nggak sengaja badal, nggak kelihatan. Nggak sengaja. Masa ada orang sengaja nabrak? Ada sih, tapi secara umum nggak sengaja. Beset motor, ngamuk. Coba ngomong enak, tenang. Kenapa? Mosok sengaja, nggak sengaja. Jelas ya? Cari 70 alasan untuk memaklumi kesalahannya orang, kata Imam Ja'far As-Shadiq. Lah kalau nggak dapat, berarti kamu yang hatinya busuk. Golek 70 alasan nggak ketemu. Memang nggak gampang, tapi kok iso gitu loh. Dikasih kesempatan 70 kali, kesempatan untuk kita husnudzon. Oh mungkin begini, oh mungkin begitu, oh barangkali begini, barangkali begitu. Terus ping 70. Tetap nggak bisa, hati kita tetap nggak terima. Wah, elek berarti hati. Imam Ja'far As-Shadiq gitu. Wah, elek berarti. Nah, kok bisa kita ini husnudzon dengan 70 alasan nggak sanggup? Kurang akeh tapi tembulu. Jelas ya? Jadi menilai orang proporsional. Yang kelihatan mata dan hukumi saat itu, selesai sudah. Itu hadirin hadirat, mudah-mudahan kita dikasih bersih hati kita, dikasih mudah untuk husnudzon sama orang, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, setelah panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana